Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Zahra Indias. Saya dari kelas 6B Pendidikan Bahasa Inggris akan menyampaikan kultum dengan judul Pandangan Islam tentang Pacaran. Oke. Di sini teman-teman pasti sudah pada tahu kan apa itu pacaran. Pacaran adalah sebuah hubungan tidak halal yang menjalin hubungan tidak halal antara dua insan yang menjalin cinta dan kasih sebelum waktunya. Nah, bagaimana sih pandangan Islam tentang pacaran itu? Tentu saja tidak boleh ya teman-teman. Di dalam Islam sendiri tidak ada yang namanya pacaran. Di Islam adanya ta'aruf lalu menikah. Nah, kalau misalnya pacaran boleh nggak sih? Kan pacaran sehat. Nggak ada itu namanya pacaran sehat. Karena Islam sendiri juga kalau melarang hambanya, kalau melarang pengikutnya juga pasti ada hal-hal jeleknya. Nah, di sini udah pada ngerasain belum sih kira-kira hal-hal jelek dari pacaran itu apa? Hal-hal jelek dari pacaran itu tentu saja ketika kita ada masalah dengan pacar kita ya kan. Terus habis itu kita juga masih UTS atau UAS seperti itu. Kita jadi terganggu pikirannya yang harusnya kita memikirkan tentang UAS dan UTS, belajar dengan giat dan kuliah dengan giat, kita malah ribut sama pacar kita dengan hal-hal yang sepele yang sebenarnya tidak perlu diributkan. Seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh ruginya pacaran. Nah, hukumnya apa sih pacaran dari Islam itu? Nggak ada istilah pacaran intinya ya. Itu tidak ada. Nah, hal ini juga tertuang dalam hadis Nabi yang berbunyi, tidak boleh antara laki-laki dan wanita berduaan kecuali disertai oleh muhrimnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, sudah jelas kalau laki-laki dan perempuan itu tidak boleh berduaan aja tidak boleh, apalagi pacaran. Kegiatan pacaran zaman sekarang tuh gimana sih teman-teman? Boncengan kesana kemari, pegangan tangan, pelukan. Nah, hal itu tuh juga bisa loh menyebabkan terjerumus ke dalam zina. Gak hanya zina mata, gak hanya zina pikiran, tapi bahkan pacaran itu bisa menimbulkan zina yang sebenarnya, literally zina seperti itu. Nah, hadis itu sudah menjelaskan berdua-duaan saja tidak boleh, apalagi sampai pacaran. Nah, pacaran kan lebih dari berdua-duaan ya, berdua-duaan aja. Setelah itu melakukan kegiatan makan bersama dua-duanya seperti itu. Ada lagi nih ayat di Al-Quran yang dengan tegas menjelaskan kita tuh nggak boleh pacaran teman-teman. Nah, kita lihat ya di firman Allah Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, sudah jelas nih, mendekati saja tidak boleh. Zina itu ada zina mata, ada zina pikiran, ada zina yang nyentuh, ada literally zina yang kayak gitu, tahu kan teman-teman? Nah, itu mendekati aja nggak boleh. Nah, pacaran adalah sebuah tindakan terus-menerus bahkan berbulan-bulan, bertahun-tahun yang dilakukan untuk mendekati zina tersebut. Dan bahkan tidak banyak loh kasus-kasus zaman sekarang tuh kayak udah nggak malu gitu melakukan zina padahal dia masih pacaran. Ya namanya zina nggak menikah ya, kayak gitu loh. Dan sebenarnya zina tuh rugi banget loh teman-teman kalau kita sampai terjerumus dalam kubangan zina tersebut. Hal itu tuh merugikan khususnya itu wanita. Nah, kita sebagai wanita sendiri, kita tuh tidak boleh merendahkan harga diri kita. Kita tuh adalah tak terkira harganya, kita tuh adalah sesuatu yang mahal. Jadi jangan
kasih gratis kalau pacaran itu, ya Allah, itu tuh gratis. Dan maka dari itu Allah melarang kita untuk mendekati zina. Mendekati zina itu pacaran, itu namanya mendekati zina. Kayak gitu. Kerugiannya sendiri kalau sampai hamil di luar nikah. Kalau misalnya anaknya perempuan, misalnya nih ada si A ini cewek, terus ada si B ini laki-laki. Si B menghamili si A hamil di luar nikah, terus sampai anaknya lahir, terus anaknya cewek. Besok kalau anaknya nikah, itu yang si B ini nggak bisa loh jadi walinya. Terus juga nasabnya si anaknya si A yang cewek ini jadi nggak jelas. Nah, maka dari itu, daripada berbuntut ke hal-hal yang lebih serius lagi, mari kita hindari saja pacaran. Jangan coba-coba, jangan kayak pengen uwan, nggak usah kayak gitu ya. Nah, saya ada nih tips-tips gimana caranya untuk nggak pacaran. Tips pertama, menjaga pandangan. Nah, khususnya untuk cowok-cowok nih. Untuk cowok-cowok harus menjaga pandangan. Tundukkan pandangan. Matanya tuh nggak usah jelalatan gitu loh. Hal itu juga sudah tertuang di dalam hadis untuk menundukkan pandangan. Seperti itu. Yang kedua, untuk perempuan, jaga aurat. Ingat, aurat perempuan itu seluruh badan. Terus yang boleh terbuka itu hanya apa teman-teman? Hanya wajah dan telapak tangan. Nah itu. Yang ketiga, tidak boleh berduaan atau berholwat. Itu sudah kita bahas dari awal, nggak boleh berduaan tuh big no banget ya, nggak boleh. Dan yang terakhir, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ada pertanyaan nih, Zahra, terus gimana nih kalau misalnya udah terlanjur pacaran? Niatkan hati mantap untuk memutuskan hubungan tersebut. Tapi percayalah, demi Allah, hubungan yang dimulai dengan jalan yang tidak benar, yaitu pacaran, itu akan berakhir dengan hal yang tidak benar juga. Jadi untuk menghindari itu semua, mari kita sama-sama melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Mari kita putuskan saja pacar-pacar kita ya say, gitu. Terus untuk yang sudah istiqomah jomblo dari lahir, insya Allah jodoh kalian juga akan dijaga oleh Allah. Karena yang terjaga juga akan mendapatkan yang terjaga pula. Jadi percaya saja kepada Allah, jodoh tidak akan kemana, jodoh sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Tetap semangat. Mungkin sekian dari saya, kultumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, banyak kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.